Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala dan hendaknya kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang hakiki adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun yang sunnah-sunnah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang haram maupun yang makruh, yang dibenci. Maka dengan demikian, tatkala seseorang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang hakiki, bertakwa dimanapun kita berada, maka pada hakikatnya kita sedang mengumpulkan bekal kita, bekal untuk menuju kampung akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, membimbing kita, memberi taufik kepada kita untuk senantiasa di atas ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala, untuk senantiasa di atas jalan yang lurus, di atas akidah yang hak, di atas tauhid, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa di atas kebaikan, beramal, beribadah sampai nafas terhenti insyaallah. Maka baiklah ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui, kajian ini pekan pertama hari Jumat di setiap bulannya. Di pekan pertama adalah jadwal Ustazuna, guru kita, yaitu Ustaz Zul Asri hafizahullah ta'ala. Berhubung beliau ada dars, ada perkuliahan, ada pelajaran, maka beliau berhalangan untuk hadir bersama kita di Pasaman Barat. Maka untuk memanfaatkan waktu kita, mengisi waktu luang kita, maka kita gantikan dengan ustaz-ustaz yang ada di sini supaya tidak terjadi kekosongan. Harapannya kita semua, bagi ibu-ibu yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Simpang 4 ini, ataupun pemirsa Najia TV dimanapun Anda berada, kita tetap semangat ya untuk meraih ridha Allah, untuk menggapai ilmu, untuk menuntut ilmu. Yang kata Nabi SAW, talabul ilmi faridah ala kulli muslim.
Menuntut ilmu itu fardhah, kewajiban bagi setiap muslim. Karena kita tahu dan sadar betul bahwasanya kita semua, baik anak ini yang berbicara maupun ibu-ibu yang hadir maupun pemirsa, kita semua dilahirkan dalam keadaan jahil. Kita terlahir di atas kejahilan. Iya tidak ibu-ibu? Jahil, kita tidak tahu apa-apa. Nol ilmu kita. Lantas Allah bimbing kita, lantas Allah beri ilmu kepada kita. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Jadi menuntut ilmu agama itu harus diiringi takwa, kebersihan hati, ketulusan niat. Karena ilmu ini satu yang agung, kata Imam Ahmad, idza saluhat niyatuh. Menuntut ilmu ini menjadi amalan yang paling agung dengan catatan apabila niatnya baik. Ya. Niat yang baik itu apa? Ya menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, untuk dirinya sendiri. Tujuannya apa? Mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua baru mengangkat kebodohan untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita semua yang hadir di sini maupun pemirsa, untuk senantiasa mengikhlaskan niat tatkala kita beribadah. Salah satunya tatkala kita sedang menuntut ilmu, kita harus menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengharap pujian, mengharap sanjungan, mengharap sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menuntut ilmu ini. Para pemirsa dan kemudian ibu-ibu yang hadir, insyaallah kita akan membahas dengan tema pembahasan terkait dengan lebah. Apa lebah itu Ustaznya? Ya, semoga kita dapat memetik pelajaran dari serangga yang satu ini, lebah madu. Kok aneh Ustaz temanya Ustaz? Apa kelebihan lebah madu ibu? Yang ibu tahu. Itu ada mikrofon kalau ingin suaranya didengar sampai ke TV Najia TV, atau gimana? Langsung saja. Apa yang ibu tahu tentang hal positif terkait dengan lebah? Hah? Menghasilkan madu, benar. Apalagi? Boleh sifatnya apa? Hidup berkelompok, berarti baik secara sosialnya ya. Iya, makhluk sosial. Baik, apalagi? Benar itu. Apa? Memakan sari bunga, nektar. Baik apa tidak itu? Baik. Tidak sembarangan makan ibu. Ya, tidak seperti apa? Benar, lalat. Lalat itu hinggapnya di tempat yang kotor, meliriknya, matanya itu lirikannya ke tempat yang kotor. Na'udzubillah min dzalik. Apa lagi? Apa? Iya. Ini kita kembali ke pertanyaan soalnya apa? Hal positif di lebah. Apalagi? Makanannya nektar, sari bunga. Nah, ini positif. Apalagi? Sifat yang lain? Kenapa? Madu memberi manfaat kepada kesehatan. Betul. Apalagi? Disebut dalam Al-Quran. Masya Allah. Kemudian
Disebut dalam apa ini maksudnya Al-Quran? Di ayat, surat. Di ayat disebut tidak? Ada disebutkan lebah di ayat. Hah? Ada apa tidak? Coba ibu lihat Al-Qur'annya, buka mushaf. Yang bawa gadgetnya boleh dibuka aplikasinya. Surah An-Nahl, buka surah An-Nahl. Surat apa? Nahl. N-A-H-L. Suratun Nahli. Di juz 14. Juz 14. Urutan suratnya ke-16. Ayatnya berjumlah 168, ya tidak? Apa? 128. Sorry. Iya, 128. Coba dibuka ayat yang 68. Wa auha. Ada? Siapa yang nemu? Siapa yang bawa artinya? Mungkin ada yang membacakan. Artinya boleh, ayatnya juga boleh sekalian. (68) Ketemu? Siapa yang membaca minta tolong? Iya, lanjut. Taib, sekarang bacakan artinya. Pakai mikrofon boleh? Boleh? Tadi apa? Sebentar. 68. Dan Tuhanmu mengilhamkan ya kepada lebah An-Nahl. Jadi sepakat disebut dalam Al-Qur'an. Lebah ini hewan yang salah satu hewan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan bahkan di dalam Al-Qur'an itu terdapat nama surat, yaitu suratun Nahl. Artinya apa? Lebah. Artinya adalah lebah. Kita melihat surat An-Nahl. Kita akan membahas surat An-Nahl, berbicara tentang lebah. Pertama, surat An-Nahl ini diturunkan di fase Makkah, artinya sebelum hijrah, Makkiyah, surat Makkiyah. Ada yang bisa menyebutkan apa karakteristik dari ayat atau surat yang diturunkan di Makkah? Atau sama saja nggak ada bedanya? Atau ada bedanya dengan Madaniyah? Kalau Makkah lebih condong ke tauhid. Ada lagi? Ahsan. Taib, salah satunya adalah surat ini. Surat An-Nahl itu surat Makkiyah. Yang kata para ulama, salah satu karakteristiknya adalah berbicara tentang tauhid tadi, benar, atau tentang keimanan. Tentang apa, Ibu? Keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Dan di surat Nahl ini, iya, di ayat kedua kita bisa baca yunazzilul malaikah. Ini berbicara tentang iman kepada malaikat.
kemudian iman kepada kitab suci, yunazzilul malaikata birruh, dengan wahyu, itu Al-Quranul Karim, kitab suci. Berbicara tentang iman kepada hari akhir, berbicara tentang iman kepada takdir dan seterusnya. Ini karakter apa? Karakteristik surah Makkiyah. Ya, berapa tahun Rasulullah SAW berdakwah di Makkah? Masya Allah, 13 tahun. Ya, ini pembahasan tentang apa? Tauhid. Jadi kalau ada yang berdakwah kemudian dia mengacuhkan tauhid, maka telah menyelisihi thariqah dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau 13 tahun berbicara tentang tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Tadi berapa ayat? 128 ayat di juz yang ke 14, ya, surat nomor yang ke-16. Pertanyaannya adalah, siapa yang tahu nama lain dari surat ini? Ada kan surat At-Taubah, nama lainnya surat Al-Baro'ah misalkan. Kata ulama ada nama lain disebutkan dalam kitab tafsir, disebutkan nama lain dari surat ini. Surat apa? An-Ni'am. Masya Allah. Ini dapat ilham ini ibunya. Luar biasa. Benar. Semoga Allah memberi kita semua hidayah. Apa namanya surat Suratun Ni'am. Apa itu Ni'am? Kan itu pertanyaannya. An-Nahl tadi lebah. Sekarang pertanyaan adalah An-Ni'am. Apa itu An-Ni'am? Ni'amun. Nikmat yang banyak. Ahsan. Nikmat itu sighatul jama'. Apa? Dalam bentuk jama' dalam bahasa Arabnya. Mufradnya apa? Kata tunggalnya ni'matun. Naam, ni'mah. Pertanyaan berikutnya, kenapa kalau tadi surat Nahl dikatakan surat Nahl karena ada cerita Nahl di situ di dalam surat An-Nahl di ayat keberapa? 68. Sekarang kenapa nama lainnya adalah surat An-Ni'am? Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan begitu banyak nikmat di dalam surat tersebut. Contoh. Sebutkan contohnya. Mungkin bisa sebutkan yang pertama. Dan biasanya yang pertama itu nikmat yang paling besar yang Allah sebutkan dalam surat itu. Boleh dibaca, silakan. Apa yang Allah sebutkan di dalam surat tersebut? Nikmat apa? Katanya nikmat yang banyak. Ana minta satu saja. Ketemu?
sebelum itu. Ibu itu langsung ke ayat yang ya, khalaqal insana min nutfah. Sebelum itu ada. Sebelum diciptakan manusia. Nikmat yang sungguh harus disyukuri. Lebih berharga daripada sekedar makan, lebih dibutuhkan dari sekedar makan dan minum. Apa itu? Apa? Apa? Sebelum itu, di awal ayat kedua, apa artinya yunazzilul malaikata birruh? Apa? Dia, yaitu Allah, menurunkan para malaikat membawa wahyu. Ketahuilah itu nikmat yang sangat besar. Ada yang bisa jelaskan? Ana sudah singgung tadi. Diturunkannya wahyu. Siapa yang menurunkan? Allah. Melalui siapa? Malaikat. Siapa? Jibril alaihi salam. Kepada siapa? Min amrihi ala may yasha'u min ibadih. Min amrihi, atas perintahnya. Allah turunkan wahyu atas perintah Allah Subhanahu. Ala may yasha, kepada siapa? Siapa yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya di sini? Para rasul. Ustaz, apa pentingnya wahyu, Ustaz? Penting enggak wahyu itu, Ibu? Sangat penting. Contoh. Kenapa pentingnya itu? Boleh. Artinya kalau tanpa wahyu kita nggak kenal sama Allah. Iya tidak? Sesat atau menyesatkan itu kalau nggak kenal sama Allah dengan Tuhan kita? Wah, dhalalan mubin, na'udzubillah. Nggak bisa bayangkan kita. Kalau kita gak dikabarkan, gak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh wahyu, apa yang akan kita lakukan? Niscaya manusia di dalam kehidupannya berlakulah seperti hukum rimba. Kacau balau. Iya tidak? Hati ini tidak akan bahagia. Maka wahyu ini adalah bimbingan ruh kita. Kita tahu ruh itu lebih berharga. Bimbingan hati, hidayah yang Allah berikan kepada hati kita. Taib. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa setiap nama surat itu menunjukkan keutamaan. Ini salah satunya apa? Allah beri nama surat di dalam Al-Quran, salah satunya An-Nahl, serangga, yang kita kenal dengan nama lebah. Tadi sudah disebutkan karakter lebah. Ada yang kita singgung tadi. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Dan demi Allah, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu seperti lebah. Nabi bersumpah, wallahi atau walladzi nafsi biyadih, demi Allah. Ya, setelah sumpah itu biasanya ada sesuatu yang agung. Kata Nabi SAW apa? Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti apa, Ibu? Kata Nabi,
seperti lebah. Di kajian sebelumnya seperti apa? Pohon kurma. Ya tidak? Kita bahas apa keutamaan pohon kurma. Sekarang lebah. Kamatsalin nahlah. Kata Nabi SAW, akalat tayyiban. Dia memakan yang baik, tayyib. Wa wada'at tayyiban. Yang dikeluarkan pun yang baik-baik. Apa yang dikeluarkan? Madu. Wa waqa'at walam yaksir walam yufsid. Dan apabila lebah itu hinggap di sesuatu. Lebah ini kalau hinggap kemana biasanya, Ibu? Ke ranting. Ya tidak, ke bunga. Ketika dia hinggap ke sebuah ranting, maka tidak akan mematahkan. Dia tidak mematahkannya dan tidak merusaknya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Dan di antara karakter baik yang menunjukkan karakter baik lebah adalah bahwasannya lebah itu apa? Di dalam surat yang tadi dibacakan, yang anak awal tadi di surat Nahl ayat 68 dikatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nahl, tentang lebah, wa auha rabbuka ila nahli, apa artinya? Rabbmu mewahyukan. Artinya mengilhamkan, memberi petunjuk, mengarahkan kepada siapa? Kepada lebah. Anittakhidhi, buatlah. Siapa yang Allah perintahkan buatlah ini? Lebah. Apa yang Allah perintahkan? Buat apa? Sarang. Di mana? Fil minal jibali. Jamak dari jabalun, al-jibal. Gunung-gunung. Anda jadi ingat, lebah di gunung ini lebah atau madu yang termahal itu madu apa? Madu Yaman, iya tidak? Di gurun, di gunung sarangnya. Kental, kenapa? Karena kadar airnya sangat sedikit. Di sana apa? Tandus. Gurun pasir. Ya, di gunung. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Buatlah sarang di gunung-gunung. Ini Allah arahkan. Siapa? Lebah. Wa minas syajari, di pohon-pohon, buatlah rumah di pohon-pohon. Ada yang pernah lihat sarang lebah di pohon? Itu habitatnya memang. Ya. Wa mimma ya'rishun, apa artinya? Dan ada yang melihat mushaf terjemahan? Iya, dan bangunan atau tempat-tempat yang dibikin manusia. Dan sekarang kita lihat Ibu, ada orang yang bisnisnya, usahanya apa? Apa Ibu? Bukan jual madu, lebih tepatnya dia produksi madu. Atau apa? Membuat ternak ya. Iya, ternak lebah penghasil madu. Lebah apa namanya? Trigona, apa? Yang jelas bukan terigu. Iya. Lebah yang kecil-kecil yang mahal itu madunya. Yang untuk propolis
macam-macam lebah. Ya. Dan ini sudah Allah kabarkan. Masya Allah. Summa, kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutannya di ayat berikutnya, ayat berapa? 69. Summa kuli, apa artinya kuli? Makanlah wahai lebah, min kulli thamarat, apa artinya? Dari segala macam buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Fasluki, lalu tempuhlah, subula rabbik, jalan-jalan Rabbmu, zulalan, yang dimudahkan bagimu, yang ditundukkan untukmu wahai lebah. Yakhruju min butuniha, apa artinya? Keluar dari perut lebah itu apa? Syarabun, minuman, mukhtalifun alwanuhu fihi, yang berwarna-warni. Apa maksudnya berwarna-warni, Ibu? Minuman yang keluar dari perut lebah yang berwarna-warni. Apa yang dimaksud di situ? Madu. Emang berwarna-warni madu, Ibu? Ini coba kita simak dari penjual madu ini. Ada yang jual madu? Oke. Iya, beda-beda itu, Ibu. Tergantung makanannya ya. Tergantung habitatnya. Benar itu kata Allah ini berarti. Benar apa tidak? Berwarna-warni ini. Kalau pengetahuan Anda memang benar. Ya, pasti benar. Allah katakan berwarna-warni. Karena apa yang Allah wahyukan, Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran pasti benar. Dan kita lihat warna-warni, ada yang bening, ya tidak, putih, ya tidak terlalu pekat warnanya. Kemudian ada yang kuning, ya tidak. Bahkan ada yang biru, ada yang madu apa hitam, ya tidak. Berwarna-warni. Ini ada penjual madu. Antum, oh ini masya Allah. Ini anak langsung dapat contoh ini. Beda warnanya, Ibu. Nampak di kamera? Lihat. Kalau sama saja warnanya berarti suruh pakai kacamata. Beda apa sama? Beda. Allahu Akbar. Allah sudah kabarkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Ini gratis atau gimana nih? Nih, ada bacakan tafsirnya. Syarabun, makna syarab di situ adalah asal. Al-aslu. Apa itu aslu? Madu. Mukhtalifun alwanuhu ba'duhu abyad. Ada yang kata ulama tafsir, sebagiannya ada yang putih. Wa ba'duhu ahmar. Sebagian ada yang merah. Wa ba'duhu azraq. Ada yang biru. Wa ba'duhu asfar, ada yang kuning. Kemudian Allah katakan apa? Lanjutan ayatnya apa, Bu? Mukhtalifun alwanuhu fihi. Kemudian apa? Shifaa'un linnas. Apa artinya syifa? Menyembuhkan. Ini madu ini, Bu, menyembuhkan, kata siapa? Allah. Menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, silahkan tanya ahli kesehatan. Kalau Anda bukan ahli kesehatan, ya, maunya sesekali kita, Bu, belajar kita tentang kesehatan, Ibu. Tribun Nabawi dan seterusnya.
Karena sekarang nasallahu salamata wal afiyah. Ndak tua, ndak muda sudah terjangkiti penyakit yang parah. Karena bebas. Makanan apa saja masuk. Orang yang jual makanan itu taunya laku, bagaimana laris, Bu. Dia nggak mikirkan itu bahaya untuk kesehatan orang lain. Dia produksi, dibuatnya banyak-banyak. Yang kata perokok baik katanya kan, sedangkan yang bikin rokok enggak ngerokok. Dan yang lebih lagi, enggak ngerokok tapi di lingkungan perokok. Aduh. Maka penting Ibu, kita menjaga kesehatan, nikmat sehat ini kita jaga Ibu. Kita harus sadar betul sekarang tentang apa kesehatan. Terutama apa menjaga pola hidup, dari pola makannya. Kalau bisa apa makanan yang sehat, jangan yang goreng-gorengan. Gorengan itu halal Bu, halal. Tapi kalau berlebihan kemudian sering-sering, itu tepung kebanyakan kan, yang bakwan itu emang nikmat sekali itu. Kalau lagi pas hujan-hujan, musim hujan lewat, ya ngeliat gorengan itu, luar biasa itu. Nggak tahu isi bakwan, risol. Jadi kebayang semua nih. Ya. Boleh sesekali. Kemudian apa? Tepung-tepungan dikurangilah. Sebagian orang, kenapa kamu sering olahraga katanya? Ya karena aku ingin selalu makan enak. Ya. Makan enak-enak kalau dibarengin olahraga mungkin nggak masalah Bu. Tapi udahlah kita makanan kita yang enak-enak, artinya makan yang kurang sehat. Tapi kita malas olahraga, malas gerak, yang ada numpuk. Maka ini harus salah satu yang kita ketahui bersama begitu. Tentang pentingnya menjaga kesehatan. Syifaun linnas. Apa? Syifa artinya apa? Menyembuhkan. Apa yang menyembuhkan? Syarabun, madu itu tadi. Ini madu, penyembuh. Ya. Linnas, untuk manusia. Inna fi dzalika, sungguh pada hal itu la ayah. Lam di sini lam taukid atau taukid, ya, penekanan, benar-benar, ya, terdapat tanda. Ayah itu tanda. Tanda apa? Kebesaran Allah. Dari apa kebesaran Allah tuh? Madu itu tadi. Dari lebah, kemudian dia makan nektar, makanan-makanan yang baik, yang bersih, kemudian diolah dalam perutnya, kemudian dikeluarkan dari mulut. Iya, dari mulut Bu, madu itu. Bu. Ibu. Dari mulutnya atau dari mananya? Dari mulutnya Ibu. Kalau yang dari apa itu sengatnya, ya, kita akan bahas nanti. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Sungguh benar-benar, ya, pada hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang berfikir. Ya, bagi yang berfikir. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat mengambil tanda kebesaran Allah.
tentang nahl, tentang lebah, tentang madu ini. Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Kemudian karakteristiknya yang kita simpulkan apa? Bahwasanya lebah itu hinggap di tempat yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Dan menyerap yang baik atau yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Dan lebah itu hanya hinggap di tempat-tempat pilihan. Dia sangat jauh berbeda dengan apa? Lalat. Ya, lalat itu tempat yang kotor, tempat yang busuk, sudah menyatu sekali itu, gitu kan, dengan tempat-tempat busuk itu kalau lalat. Akan tetapi lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga, buah-buahan atau tempat-tempat yang bersih lainnya, yang mengandung apa? Bahan madu atau nektar. Maka hendaknya kita petik pelajaran dari sini. Hendaknya kita manusia, seorang mukmin memiliki sifat yang seperti ini. Ya Allah perintahkan kita itu apa? Memakan yang baik. Allah sebutkan, perintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Apa bunyinya? 168. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, Allah perintahkan kita apa? Kulu, makanlah. Apa? Yang halal. Sudahkah kita makan yang halal, Ibu? Yang halal baik secara zatnya maupun secara apa? Makna. Apa maksudnya? Zatnya halal seperti apa? Ya roti, pisang itu kan zatnya halal, ya tidak? Atau halal secara makna? Ya, roti halal, pisang halal, tapi kalau mencuri milik orang lain kita makan, zatnya halal tapi dia haram karena mencuri hasil curian. Maka pastikan kita menjawab seruan Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, kulu, makanlah mimma fil ardi, apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, halal plus baik, seperti makanannya lebah tadi. Dan janganlah kamu mengikuti khutuwati syaitan. Apa itu khutuwat? Langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan aduun mubin, musuh yang nyata bagimu. Maka Bu, kalau kita ingin menghasilkan yang baik, ya, maka kita makan yang baik. Pastikan kehalalannya dan makanan itu baik. Ya. Apabila mendapatkan amanah misalkan, kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak korupsi, karena yang akan kita makan dari hasil tersebut itu hasil yang tidak baik, dari mencuri, ghish, kecurangan, ya, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, penipuan dan dusta dan yang lainnya. Kemudian di antara sifat lebah itu tadi yang dapat kita petik,
yaitu mengeluarkan yang bersih. Mengeluarkan yang bersih. Ya siapa yang tidak kenal dengan madu lebah? Ya. Semua kita tahu dan yakin bahwasanya madu tersebut apa? Kata Allah pun memiliki khasiat yang banyak, dapat menyembuhkan untuk kesehatan kita. Maka berangkat dari makanan yang baik tadi yang dimakan oleh lebah, nektar dari bunga atau buah, maka yang keluar darinya juga baik, madu yang berkhasiat tinggi untuk kesehatan, yang bersih. Berangkat dari inputnya yang baik, yang masuk dalam tubuh dia baik, yang keluar juga bersih. Apa yang keluar darinya bersih. Maka kita juga apa yang masuk dari kita harus bersih, kemudian yang keluar juga bersih. Ya, menjauhi apa? Prasangka-prasangka buruk, iri, dengki, ini kotor. Ini buruk. Lidah yang keluar dari kita jangan sampai apa? Melukai. Lisan kita itu melukai hati orang lain. Lisan kita ini tajam. Ghibah, namimah, adu domba. Na'udzubillah. Ya, jangan katakan kecuali yang baik. Kalau tidak mau mengucapkan yang baik, tidak bisa, maka diam itu lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Berkata baik atau diam. Kemudian di antara hal yang dapat kita petik dari pelajaran seekor atau dari madu atau dari lebah madu adalah tidak pernah merusak. Kita bacakan tadi bahwasanya dia hinggap dimanapun, dia tidak pernah merusak, tidak pernah mematahkan ya apa yang telah dia datangi. Bahkan kita tahu bahwasanya salah satu yang menolong atau hewan penyerbuk itu siapa? Lebah. Ya tidak? Benar Ibu? Iya. Bahkan dia memberi manfaat. Maka itulah hendaknya seorang muslim. Kemanapun dia berkah. Orang bahagia, senang. Ya. Akhlaknya baik. Suka menolong. Tidak suka merusak. Tidak suka jahil. Baik dengan perbuatan maupun ucapan. Udah damai-damai saja. Kemanapun kita pergi. Jangan sukanya apa? Merusak. Jadilah seperti apa? Lebah. Kemana dia hinggap, dia nggak pernah merusak, tidak pernah mau mematahkan ranting, bahkan memberi manfaat, memudahkan urusan, berperilaku baik, seperti itu. Kemudian diantara sifatnya adalah pekerja keras. Ya, lebah itu apa? Makhluk Allah. Lebah adalah pekerja keras. Maka pertama kali tatkala menetas, maka lebah pekerja. Jadi di kawanan lebah itu ada istilahnya apa Bu? Tadi dikatakan makhluk sosial. Dan dia disiplinnya tinggi. Masing-masing itu sudah punya tugas. Ada pekerja, ada lebah pekerja, kemudian ada lebah apa namanya?
Ya itulah istilahnya. Kemudian dia bekerja secara berjamaah, ya, tolong menolong, kemudian tunduk dengan satu pimpinan. Kemudian tidak pernah melukai kecuali saat diganggu. Jangan ganggu lebah, Bu, bengkak nanti kepala kita, ya. Sering melihat ada orang di benjol ya kepalanya gara-gara digigit lebah. Kenapa? Karena diganggu bisa jadi. Kalau enggak diganggu dia tidak akan mengganggu. Inilah seorang muslim. Ya. Kalau sudah berhadapan dengan orang kafir, ya bismillah, enggak boleh mundur. Apalagi sudah di orang-orang kafir misalkan menyerang negeri kaum muslimin, ya kita enggak boleh mundur. Kita hadapi. Kita diganggu. Tapi kita nggak pernah memulai, nggak mengganggu orang. Nah itu seharusnya sifat manusia, mengambil dari karakter seekor atau lebah. Lanjut, kita baca awal ayatnya, ayat yang pertama. Apa bunyinya Ibu? Silakan dibaca. Surah An-Nahl. Ada yang baca? Ayat yang pertama, ata amrullah. Mana qari'ah nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tayyib, hasbuk. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ata, apa artinya ata? Kita terjemahkan dulu per kata. Baca. Ada yang memiliki Al-Quran per kata lebih baik. Kalau tidak ada, kita lihat saja di Quran terjemahan. Apa diterjemahkan? Hah? Ketetapan. Ata ini datang artinya. Dan dia fi'lul madhi. Fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Telah lalu, yang telah berlalu. Ata ya'ti. Artinya apa? Telah datang. Ata itu artinya telah datang. Amrun. Apa artinya? Iya, urusan atau perintah Allah. Allah, lafzul jalalah. Fala, maka jangan tasta'jiluh. Apa di terjemahan? Janganlah kamu meminta agar dipercepat kedatangannya. Subhanahu, Maha suci ya, tanzih, Maha suci Allah. Wa ta'ala, apa artinya ta'ala? Maha tinggi, Maha suci, Maha tinggi. Amma, dari apa-apa? Yusyrikun. Apa artinya yusyrikun? Yang mereka persekutukan. Asyirk, asyraka yusyriku. Kemudian kita terjemahkan secara keseluruhan. Ata amrullah, telah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan meminta agar dipercepat kedatangannya.
Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Sekarang kita berusaha untuk membaca penjelasan. Ata amrullah, telah datang ketetapan Allah. Amrullah, ada yang mengatakan yaumul qiyamah atau as-sa'ah, hari kiamat. Ada yang mengatakan amrullah itu adalah azab. Jadi terjemahnya apa Ibu? Telah datang hari kiamat. Fala tasta'jilu, dan jangan engkau minta agar segera disegerakan. Maksudnya apa ini? Telah datang hari kiamat, buktinya belum datang. Tadi katanya fi'il madhi itu menunjukkan sudah terjadi atau berlalu. Apakah hari kiamat sudah berlalu? Sudah terjadi? Belum. Kita sepakat. Jadi kenapa di sini Allah menggunakan fi'lul madhi? Ada yang bisa jawab? Nah, hal yang seperti ini Bu, kita nggak akan dapati kecuali membaca tafsir. Paham? Paham kata kuncinya Bu? Kadang baca terjemahan saja kita bingung. Tahu arti berkata, belum tentu kita paham maksud ayatnya. Maka kita butuh alat bantu, yaitu kitab tafsir. Silakan dimiliki, banyak terjemahan sekarang. Tafsir As-Sa'di sudah diterjemahkan, tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan, banyak. At-Tafsir Al-Muyassar sudah ada, tafsir yang ringkas-ringkas saja, yang 1 jilid misalkan, itu dibaca sangat bermanfaat. Ya, telah datang itu maksud kenapa Allah menggunakan fi'lul madhi yang telah berlalu, ini menunjukkan dekat, lil qurb, li qurbi wuku'ihi kata para ulama. Ini menunjukkan dekatnya hari kiamat tersebut. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami Bu? Insyaallah. Jadi ata telah datang di situ artinya apa? Sudah dekat waktu. Memang belum terjadi tapi sudah dekat. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW. Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Kata Nabi SAW. Aku diutus dan jarak antara aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini. Nabi SAW menunjukkan dengan dua jari. Bukan 3 jari. Artinya bukan begini Bu. Berarti ada jarak. Ini nempel sini. 2 jari. Nampak Ibu? 2 jari. Berarti dekat. Ya tidak? Iya. Itu yang harus kita imani, dekat. Tapi ada yang mengatakan, mana Ustaz? Udah 1400 tahun yang lalu gak kiamat-kiamat. Katanya dekat. Ada yang bisa jawab? Iya dekat Ibu. Kalau dibandingkan dengan awal penciptaan Nabi Adam, berapa tahun yang lalu? Jarak Nabi Adam dan jarak Nabi SAW diutus berapa tahun? Silahkan dicari. Paham Ibu sekarang? Itu kalau ada yang nyeletuk, ada yang dia nanya tapi mengingkari, mana? Kita jawab seperti itu. Kalau Ibu tahu jarak, kita nanti silahkan dicari jarak Nabi Adam diutus, kemudian Nabi Adam diciptakan, kemudian sampai Nabi diutus. Berapa ribu tahun? Maka 1400 tahun itu iya yasir, satu yang sedikit, dekat begitu. Nah itu benarlah kata Nabi SAW.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Apakah mereka tidak melihat kepada hari kiamat yang datangnya itu baghtatan? Apa itu baghtatan? Secara tiba-tiba. Ingat Ibu, hari kiamat itu datangnya tiba-tiba. Ya, faqad jaa'a asyratuha, ya, dan telah datang tanda-tanda, sebagian tanda-tandanya. Kita tahu tanda-tanda hari kiamat itu ada berapa? Ada 2, besar dan kecil. Yang kecil apa contohnya? Banyak. At-tabarruj. Apa itu tabarruj? Banyaknya tabarruj. Apa itu tabarruj? Apa bertabarruj? Apa? Berhias ya? Ya, bersolek lah. Kalau untuk suaminya nggak masalah, tapi ini ke pesta itu luar biasa kalau pergi ke pesta. Tapi kalau ke rumah acak-adul ya. Kebalik, seharusnya berdandan itu siapa? Untuk suami. Ibu, ini ibu-ibu nih. Kasatuz zina. Ini salah satu tanda kiamat kecil. Banyak terjadi zina. Na'udzubillah. Kasratu syurbil khamr. Banyaknya apa? Khamr. Diminum khamr itu. Atau diapain? Nah, itu tanda-tanda. Kasratul qatl. Apa itu? Banyak terjadi pembunuhan. Banyak apa tidak hari ini, Bu? Hampir nyaris setiap hari kalau kita baca berita pasti ada kasus pembunuhan. Macam-macam yang macam-macam lah. Banyak kasus pembunuhan. Ini tanda kiamat kecil. Kasratul fitan, banyak fitnah. Ya. Kemudian apa? Kasratul zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Kemudian tanda-tanda kiamat yang besar, di antaranya apa? Asap, keluar dajjal, keluar dabbah, binatang besar. Kemudian matahari terbit dari barat. Kemudian api keluar dan menggiring manusia ke dasar bumi, atau api keluar dari dasar bumi. Kemudian turunnya Isa. Ini tanda-tanda kiamat besar. Kalau sudah terjadi satu, dia cepat terjadi. Kalau ini yang tanda kiamat besar. Adapun yang kecil dia ada jarak biasanya. Nah, itu tadi. Telah datang hari kiamat atau telah dekat kedatangan hari kiamat. Fala tastajiluhu, dan janganlah kalian apa? Meminta untuk disegerakan. Ini orang-orang kafir. Yasta'jilun. Ini di antara apa? Sifat orang-orang kafir. Meminta cepat azab untuk turun. Maksudnya apa? Dalam rangka apa? Mengingkari. Orang-orang kafir ingin cepat apa? Adanya hari kiamat atau azab. Mereka menantang. Dalam rangka apa? Mengingkari. Mana kalau ada azab, turunkan sekarang. Bahasanya seperti itu, Bu. Na'udzubillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat mereka, yasta'jiluna bil azab. Mereka itu meminta disegerakan azab kepada mereka. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan sungguh jahanam itu benar-benar akan diberikan, ya, pasti meliputi orang-orang kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika minta azab, mereka ingin azab turun itu enggak ada. Tapi nanti mereka baru tahu rasa ketika di hari akhir, di hari kiamat. Ini berbicara tentang apa? Azab. Tentang hari kiamat. Ini urusan apa, Ibu? Iman. Ya tidak? Ini salah satu karakteristik apa? Surat Makki
Makkiyah, berbicara tentang hari akhir, iman kepada Allah, malaikat, kitab dan seterusnya. Subhanahu, kita dapat satu ayat aja nggak apa-apa Ibu ya. Maha suci Allah, tanzih. Ya. Allah itu maha suci dari ucapan-ucapan yang katanya Allah punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Kita seharusnya benci kepada keyakinan mereka yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya sekutu dan seterusnya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, amma yasifun. Ta'ala, Allah ini maha tinggi Bu, dari apa yang mereka sekutukan. Yunazzilul malaikata birruh, Allah menurunkan malaikat atau menurunkan wahyu melalui perantara malaikat, min amri, dari perintahnya, ala ma yasha'u min ibadi, dari hamba yang Allah kehendaki. An anziru, apa tugasnya? Agar mereka memperingatkan umatnya, annahu la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, fattakun, maka bertakwalah kepadaku. Khalaqas samawati wal arda bil haq, Allah menciptakan ya langit dan bumi. Ta'ala amma yusyrikun, Allah maha suci, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini Bu, sekilas tentang surat An-Nahl. Nama lainnya apa tadi? Surat An-Ni'am. Salah satu nikmat yang paling besar yang pertama apa? Allah turunkan wahyu, kitab suci kepada kita. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi untuk kita. Kemudian apa? Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia dari apa? Nutfah, dari air mani. Fa idahum khasimun mubin, kemudian tiba-tiba mereka itu apa? Membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manusia. Membantah tentang hari akhir, amanah hari kiamat itu. Taunya kita mati sudah selesai urusan. Na'udzubillahi min aqaidihim, dari akidah mereka. Wal an'amu khalaqaha. Nih kita katakan tadi, Allah ceritakan banyak nikmat-nikmat. Nih al-an'am. Apa an'am? Binatang ternak yang kita gunakan untuk makan. Kemudian Allah sebutkan lagi apa? Wal khayla wal bighal. Nih kuda dan bighal, wal hamir, keledai, untuk apa? Litar kabuha, untuk tunggangan kalian. Ini Allah sebutkan nikmat-nikmat. Allah ciptakan itu kuda, bighal, peranakan antara kuda dan keledai. Kemudian hamir, keledai, itu untuk ditunggangi zaman dahulu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nurut itu onta, nurut itu apa? Kuda. Coba bisa bayangkan Ibu, kuda itu lebih besar atau lebih kecil daripada kita? Lebih besar. Tapi ada nurut nggak ketika di kuda yang jinak itu diarahkan ke kanan? Makanya ketika kita berkendara, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, kita berdoa apa? Maha suci Allah yang telah apa? Sakhkhara lana hadza, membuat apa? Nurut. Allah tundukkan. Maha suci Allah yang telah menundukkan hadza, yaitu kendaraan ini. Bayangkan kalau ngelawan dia, ditendang sekali mati kita. Nah, ini dan banyak nikmat-nikmat lagi, silahkan dibaca. Wa huwallazi anzala minas sama, dan Allah lah yang menurunkan apa? Air dari langit. Ini nikmat apa bukan? Nikmat. Kemudian apa? Yumbitu lakum samarat. Kemudian dengan hujan itu Allah turunkan apa? Allah jadikan tanaman-tanaman itu hidup, ladang-ladang tanaman kalian hidup. Wasakhkhara lakumul lail wan nahar, dan Allah jadikan untuk kalian al-lail dan nahar, malam dan siang.
Dan Allah jadikan laut untuk kalian makan hewan yang di dalamnya, lahman thariya. Ini nikmat juga. Kemudian di ayat yang ke-18 terakhir, Ibu. Setelah Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang banyak di awal surat An-Nahl, kemudian Allah katakan apa? Wa in, ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, lan tuhsuha. Kalian tidak akan apa? La tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya. Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha memaafkan lagi Maha penyayang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.